Perkenalkan, nama saya Artoli Kristiani dari kelas B dengan NIM 2205040031. Di video kali ini saya akan menjawab 8 kuis hukum perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani. Baik, untuk tidak memperpanjang durasi, langsung saja kita mulai. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban. Nah, yang dimana hak dan kewajiban terjadi saat manusia itu lahir. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang atau person, yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, manusia pribadi atau naturalistic person. Menurut hukum, tiap manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Yang kedua, ada badan hukum atau reh person. Nah, yang dimana badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Teori fiksi atau fikti teori. Badan hukum adalah bukan manusia sehingga ada beberapa karakteristik manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dijadikan sebagai subjek hukum karena alasan penyerupaan atau pengandaian semata. Nah, teori ini menjelaskan bahwasannya badan hukum adalah fiksi hukum. Yang selanjutnya ada teori organ. Nah, badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi dan bukan kekayaan atau hak yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang real yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada pada pengurus dan anggota-anggotanya seperti manusia biasa yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Nah, sedangkan maksud dari hak kebendaan ini adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Buku ketiga mengatur tentang perikatan, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian. Nah, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Nah, buku ketiga ini bersifat tambahan atau lebih sering disebut bersifat terbuka, sehingga terhadap beberapa ketentuan apabila disepakati secara bersama oleh para pihak-pihak, maka mereka dapat mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur dalam BW. Yang pertama, asas kesetaraan menyatakan bahwa antar suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di dalam perkawinan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan, termasuk hak dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Yang kedua, asas kemitraan menekankan bahwa perkawinan didasarkan pada hubungan kemitraan yang setara antara suami dan istri. Mereka diharapkan saling bekerja sama dan menghargai peran masing-masing dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Yang ketiga, asas monogami menyatakan bahwa dalam perkawinan hanya boleh terjadi satu ikatan suami dan satu istri. Prinsip ini melarang melakukan praktik poligami atau perkawinan dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. 4. Asas keterbukaan mengharuskan calon suami dan istri untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang diri mereka saat melangsungkan perkawinan. Hal ini mencakup identitas, status perkawinan sebelumnya jika ada, dan informasi lain yang relevan untuk keputusan memasuki ikatan perkawinan. Yang kelima, asas kebebasan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang hendak menikah. Tidak ada paksaan, tekanan, atau unsur penipuan dalam menjalankan pernikahan. Yang keenam, asas tanggung jawab menekankan bahwa suami dan istri bertanggung jawab secara moral, ekonomi, sosial dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Mereka memiliki kewajiban untuk saling menghormati, mendukung, dan memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan. 7. Asas kepastian hukum. Asas ini menjamin bahwa perkawinan yang sah diatur secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat prosedur dan akibat hukum dari perkawinan, yang dengan demikian para pihak yang melakukan perkawinan memiliki kepastian hukum yang terkait hak-hak dan kewajiban mereka.
Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik dalam pasal 499 BW. Di dalam hukum perdata, benda lazimnya disebut sebagai objek hak yang berhadapan dengan subjek hak, yaitu badan pribadi atau person. Contohnya adalah benda-benda yang tidak bergerak, yaitu tanah. Hak yang melekat atas suatu benda disebut hak atas benda. Hak atas benda lazimnya disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Contoh hak kebendaan yaitu hak milik dan hak cipta yang mutlak. 1. Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua pihak yang saling mengikat untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum. Dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, perbuatan melawan hukum, yaitu perikatan juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian dari pihak lain, misalnya jika seseorang merusak properti orang lain, karena mereka dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan hukum juga dapat menjadi sumber perikatan, misalnya undang-undang yang mengatur kontrak kerja atau kontrak asuransi. Prestasi dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang telah bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan yang dilaksanakan. Dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana dalam pasal 1234 KUHP Perdata, KUHP Perdata atau BW, yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, dan hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu, misal memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesanan atau untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, dan perjanjian tidak akan menggunakan merek dagangan tertentu atau menggunakan merek dari orang lain. Dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligator. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menjawab kuis, mohon dimaafkan. Terima kasih.